yang boleh diangkat menjadi muatan lokal. Jadi kena rencana untuk melestarikan bahasa tak lima ini ide kamu ini, tapi tidak boleh diangkat menjadi muatan lokal. Setelah itu lebih waktu lebih di awal ya tidak ada perumahan itu pegang film dah, iya kan? Cukup jelas. Kalau ditanya nanti oleh rekan-rekan di sana, bahasa daerah yang bagaimana yang bisa diangkat menjadi muatan lokal adalah bahasa daerah yang telah dikodifikasikan, yang telah ditentukan. Ya, benar. Ya. Tetapi punya tetap kita lestarikan. Kenapa? Iya, mana dia punya dia masalah mana kan? Itu juga perlu dilestarikan. Tapi baik kami dalam sekolah. Tapi sejauh menurut saya produktif silakan saja, tetapi menimbulkan rada aneh. Ya. Waktu itu tuh tak tahan itu akhirnya itu lagi nyangka buat taroba itu ya. Orang Jawa dekat, dapat saya itu saya juga. Tapi belum kok kan boleh diganti maksud saya. Baik, kita lanjut. Bahasa Inggris lagi. Nah, setelah bahasa daerah tadi kemudian bahasa Inggris, kemudian kesenian daerah, keterampilan, kerajinan daerah, ada istiadat dan pengetahuan tentang berbagai serikat, lingkungan alam sekitar, serta hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Kenapa bahasa Inggris diangkat menjadi muatan lokal? Apa kira-kira? Bahasa Inggris adalah apa? Harus tahu sedikit, kalau banyak harus tahu sedikit. Oke, paling tidak anak di tingkat pendidikan dasar sudah mengenal bahasa Inggris atau bilingual ya, dapat menggunakan dua bahasa bilingual namanya, bilingual menggunakan dua untuk apa? Agar putra-putra terbaik Aceh ke depan tidak hanya mampu berkomunikasi dalam konteks nasional, tetapi mampu berkomunikasi dalam konteks internasional. Sehingga potensi Aceh yang berkenaan dengan kesenian, dengan adat istiadat, dengan potensi alam itu dapat dikomunikasikan kepada berbagai pihak, termasuk kepada dunia internasional. Sehingga orang Aceh dapat bergaul di mana saja dan kapan saja dengan siapa saja. Ingin selalu orang Aceh ke depan, insya Allah seperti itu. Jadi bahasa Inggris diangkat menjadi muatan lokal sebagai salah satu materi esensial agar putra-putri Aceh ke depan mampu berkomunikasi lintas bahasa, bahkan lintas sosial. Begitu. Tidak hanya di dalam bahasa nasionalnya, bahasa daerahnya, tetapi juga dia mampu bercerita tentang sesuatu hal kepada orang lain dalam bahasa yang lain pula, termasuk ragam bahasa internasional. Kalau itu berikutnya adalah kesenian daerah. Ada yang sudah punah sekarang kesenian daerah. Dengar ya. Biasa dulu kalau ada kita hajatan, duduklah darah baru di tengah-tengah, ya kan? Lalu dipilihkan, dipukan namanya, mandi pucuk ya, mandi pucuk itu, terus kan gitu ya, begitu dulu. Dikeliling itu diceritakan bahwa kamu nak, kalau sudah bersuami nanti jangan lupa ibunda ya, karena ibunda dulu sangat susah melahirkanmu. Apalagi kamu nak dulu menurut informasi yang saya kutip dari Mak Bidan, besar kepalanya sedikit, sampai 4 jam kamu gak lahir-lahir. Gitu, diceritakan itu, menarik. Saya sampai menangis gitu loh Bu. Ada pesan sosial di sana, ada pesan spiritual di sana, ada pesan moral di sana. Kan kau mamamu ini sangat bangga kepadamu. Begitu diceritakan bagaimana keluh kesah beliau mendidik kamu. Kadangkala makan pun beliau kurangi demi kamu. Begitu.
Nah, setelah engkau bertemu dengan salah seorang dokter, maka engkau hendaklah jangan lupa sebagaimana pesan agama. Saat kamu